mandi kembangnya sendiri berarti jam 12 malam. Jam 12 malam. Saya harus melakukan beberapa ritual dan membayar mahar ya. Saya merasakan hawa hangat mas awalnya, dan setelah tidak berapa lama itu hawa hangat itu berganti menjadi hawa yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Yopi Ferdianto di channel pengembangan diri tentunya. Kali ini ada yang berbeda. Di sini kita kedatangan tamu perempuan cantik dan beliau pembelajar yang sejati. Kita langsung kenalan nih. Selamat datang Mbak Ana. Iya. Sedikit cerita nih, Mbak Ana itu dulunya pernah belajar hipnotis ya Mbak ya? Betul. Dan dulu apa sih di pikiran Mbak Ana ini hipnotis itu apa? Ceritakan, bisa diceritakan yang dulu persepsi Mbak Ana itu tentang hipnotis seperti apa? Jadi dulu itu sebelum saya belajar ya Mas, saya punya pemahaman kalau hipnotis itu berhubungan dengan hal yang goib, Yang goib, ya, yang klinik berarti yang ya? klinik, yang mistis seperti itu. Dan saya pikir itu harus belajar dan dilakukan kepada paranormal atau dukun ya. Ini paranormal dukun. Ini mohon maaf kalau misalkan saya agak mengingat-ingat karena itu sudah agak lama kan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Jadi Mbak. saya agak mengingat-ingat kejadian seperti itu. Saya pernah punya pengalaman mistis kan. Nah, saya ingin sekali belajar ilmu hipnotis ini. Berarti karena pemahaman dari hipnotis itu menurut Mbak berhubungan dengan hal goib dan klinik, akhirnya memutuskan untuk mencari dukun. Untuk belajar. Betul, iya. Saya mencari informasi, menggali informasi dari mana saya bisa mendapatkan dukun sakti ya, yang bisa mengajarkan saya. Tapi ketemu Saya dukunnya. ketemu mas. Saya ketemu di satu kota, yang saya tidak mau menyebutkan kotanya di mana. Saya ketemu dengan satu dukun sakti, cukup terkenal di sana. Sebut saja namanya ya, ini bukan nama sebenarnya. Namanya itu Mbah Peter. Mbak Peter. Akhirnya saya langsung berjumpa dengan beliau. Saya menanyakan syarat apa saja yang harus saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan ilmu hipnotis yang saya mau. Ini menarik nih. Mbak Ana tadi kan sebutkan ada syarat ya. Betul. Untuk menguasai ilmu hipnotis tersebut. Bisa diceritakan Mbak, syaratnya apa aja? Iya, saat itu saya harus melakukan beberapa ritual dan membayar mahar ya. Pertama, Maharnya berapa tuh kira-kira Mbak? maharnya cukup pedas, Mas. Bisa untuk membeli 1 motorsecond lah ya. Wow. Bisa disebutkan berapa? Iya, kalau boleh saya mau Boleh? sebutkan. Nggak apa-apa. Bebas, Itu bisa. saat itu saya harus membayar maharnya itu 6,5 juta. 6.500.000. 500. Ini keren ya rekan-rekan. 6.500.000 maharnya aja. Iya. Untuk ritualnya sendiri bisa disebutkan apa aja Mbak? Iya. Jadi ritualnya itu yang saya ingat adalah saya harus melakukan mandi kembang, medi, dan setelah beliau mengatakan itu saya juga disuruh menunggu mas. Bukan langsung saya mandi kembang saat itu juga. Jadi judulnya mandi kembang tengah malam lah ya. Saya harus menunggu sampai jam 12 malam. Saya menunggu di situ. Dan ketika sedikit saya tanya ya, kalau untuk mandi kembangnya sendiri berarti jam 12 malam? jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya betul. Itu kondisi saat mandi kembangnya apakah di rumahnya Mbak Peternya atau di kayak misalkan tempat-tempat keramat atau gimana? Iya, jadi gini ceritanya mas. Rumahnya Mbak Peter tuh kan posisinya ada di seperti di tengah hutan ya. Tengah hutan, dan rumahnya itu bentuknya seperti pondok. Iya, ya. Pondok yang cukup besar. Berarti Tidak kayak sangat besar semacam sih. padepokan mungkin ya? Padepokan, betul sekali. Dan di belakang padepokan itu seperti ada sumur. Ya. Nah di sumur itulah saya dimandikan oleh Mbak Peter pada tengah malam itu mas. Berarti kondisi sumurnya itu berada di luar, di luar Pondok. ruangan. Di Iya, luar pondoknya. betul. Di luar pondok. Dan cuacanya sangat dingin saat itu, saya masih ingat. Saya dimandikan. Saya lihat
di tempat air ya, seperti Bak, mungkin bak. bak, iya, seperti bak. Saya lihat itu ada 3 kembang di situ, Mas. Ada 3 kembang. Yang saya tahu kan kalau mandi kembang itu 7 rupa ya, Mas ya. Biasanya kan untuk syarat-syarat seperti itu kan 7 rupa. Ini 7 benar rupa. aja nih, 3. Kenapa 3? Iya. 3. Saya lihat bunganya itu apa aja itu? hanya ada 3 kembang dan menurut Mbak Pit semuanya itu ada filosofinya, Mas. Yang pertama itu kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga ya. Mawar, kantil, kenanga. Oke, Iya. oke. Beliau bilang sih ada filosofinya dan sudahlah kita lewatin aja. Setelah saya mandi kembang itu, saya juga dituntun beliau untuk melanjutkan ritualnya. Ritual yang berikutnya adalah saya harus bersemedi. Harus bersemedi. Berarti Mbak Ana setelah membayar mahar, habis itu disuruh mandi kembang ya, Mbak Ana dibawa kembali untuk melakukan ritual yang kedua. Iya. Itu saat semedinya di balik ke padepokan atau gimana? Tidak, Mas. Saya dituntun beliau masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan? Masuk ke dalam hutan, Mas. Dan saya ingat itu saya harus bersemedi di bawah pohon yang pohonnya itu cukup besar. Ya. Saya bersemedi di situ dan Mbak Peter memerintahkan saya untuk tidak membuka mata apapun yang terjadi nanti. Berarti dibawa masuk ke dalam hutan tersebut. Iya. Kondisi tengah malam. Tengah malam sehabis Habis mandi dan harus saya semedi ya? iya, saya tidak pakai baju hangat, saya hanya pakai kain jarik ya. Saya Oh, berarti saat dimandikan itu hanya pakai jarik? kain jarik yang seperti apa ya? Ibu-ibu ya, pedesaan zaman dulu lah ya begitu. Saya bersemedi di situ setelah Mbak Peter meninggalkan saya ya. Berarti Mbak Ana itu, Mbak Peter hanya mengantarkan Mbak Ana? Betul, hanya mengantarkan saya saja, Mas. Tidak menemani sama sekali. Saya sendirian di situ. Ini menarik rekan-rekan. Sendirian, Mbak? Sendirian. Nggak ada asisten sama sekali? Tidak ada, Mas. Asistennya Mbak Peternya mulu? Tidak ada dan tidak boleh ditemani siapapun. Sendiri di situ? Sendiri saya di situ. Saya bersemedi, Mas ya. Saya bersemedi, kemudian apa tuh yang Mbak Ana rasakan tuh saat pertama melakukan semedi tersebut? awal-awal itu kan saya masih merasakan hawa dingin karena saya baru selesai mandi ya. Ada angin juga yang saya rasakan berseliweran. Tengah malam lah. Tengah malam begitu. Kemudian tiba-tiba saja entah kenapa saya merasakan tubuh saya ini seperti merasakan hawa hangat. Itu terasa hangatnya di bagian tubuh mana? Di seluruh tubuh. Seluruh tubuh saya merasakan. Padahal kan Mbak Ana habis mandi ya? Iya. Itu yang saya tidak habis pikir. Cuma hanya pakai kemben. Pakai jarik saja, dikemben betul. Saya merasakan hawa hangat, Mas, awalnya. Dan setelah tidak berapa lama itu, hawa hangat itu berganti menjadi hawa yang panas. Oh. Panas. Iya. Saya juga tidak mengerti ya. Kondisinya tengah malam, angin ada berseliweran, kemudian saya habis mandi, tapi kenapa badan saya merasa panas? Panas. Oke. Berarti saat semedi itu pertama yang Mbak rasakan itu hangat terus panas ya? Panas. Nah, habis itu ada kerasa apa lagi tuh? Iya, saya lanjutkan. Saya bersemedi itu setelah saya merasakan hawa panas itu, saya kembali merasakan hal yang aneh. Apa seperti Kan saya ceritakan bahwa tidak ditemani siapapun kan? betul. Tapi saya merasakan tubuh saya seperti ada yang menekan dari belakang. Oh, Ketika saya duduk bersemedi itu, saya seperti ditekan dari belakang. berarti Iya. di pundak ya? Di pundak. Kayak mungkin Seperti ditekan, Mas. iya. Dan hampir-hampir badan saya itu seperti mau bersujud ke tanah. Wow. Karena saking beratnya tekanan itu. Hampir juga saya ingin membuka mata, ini ada siapa? Tapi lagi-lagi saya ingat pesan Mbak Peter, untuk apapun yang terjadi, saya tidak boleh membuka mata. Iya. Sudah saya teruskan. Berarti Mbak tetap fokus ya? Saya terfokus untuk melanjutkan semedi itu, Mas. Berarti apa hanya sampai di situ Mbak terornya? Apa udah sampai ditekan atau masih Tidak. ada kejadian lagi? Tidak, Mas. Ada lagi. Ini yang lebih aneh lagi. Apa tuh? Yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Saya itu meneruskan semedi. Setelah itu kejadian itu ya, tiba-tiba
saya melihat seperti ada cahaya. Ada Awalnya cahaya. jauh. Cahaya itu mendekat, kecil kan awalnya. Mendekat, semakin membesar, dan seperti ingin menyerang tubuh saya. Dan benar saja mas. Itu saat kondisi Mbak sedang semedi itu? Sedang semedi. Setelah gangguan yang saya merasakan tubuh saya panas itu. Cahaya itu menyerang saya tiba-tiba mas. Kemudian saya terlempar, saya terhempas, saya terjatuh. Setelah saya terjatuh, saya mencoba untuk kembali bersemedi, saya bangun. Tapi ketika saya hendak duduk bersemedi kembali, hendak bersila kembali. Berarti saat itu terhempas, akhirnya Mbak buka mata dong? Tentu saja, karena saya shock. Tidak mungkin saya terhempas, saya masih makan kan tidak mungkin ya. Itu kan otomatis mata itu terbuka. Ya, tapi karena saya masih ingin melanjutkan semedinya, saya ingin mendapatkan ilmu hipnotis itu. Berarti tetap nekat dilanjutkan kembali? Saya tetap nekat, saya lanjutkan kembali semedinya. Ketika saya hendak bersila kembali untuk bersemedi, tiba-tiba saya merasakan seperti ada sosok bayangan hitam yang berkelebat dari belakang ke depan, belakang ke depan, seperti itu mas. Karena saya penasaran, jadi saya coba untuk fokus untuk melihat itu bayangan apa sebetulnya. Dan akhirnya ketika saya fokus untuk melihat itu apa tuh? Sosok itu sangat jelas sekali mas. Apa tuh? Mas pernah dengar ini nggak, penampakan yang kata orang-orang bilang gundurwo gitu? Oh iya. Itu saya lihat jelas mas, hitam, besar, berbulu. Itu hampir saja saya mau lari mas. Tapi tetap ditahan. Tetap saya untuk bertahan, karena lagi-lagi saya ingin sekali bisa ilmu hipnotis ya. Saya abaikan gangguan itu, walaupun saya sebetulnya menggigil ketakutan ya, bukan menggigil kedinginan, menggigil ketakutan. Tapi saya coba untuk fokus, saya bersemedi lagi. Ketika saya melanjutkan itu, akhirnya gangguan berikutnya adalah saya mendengar suara-suara yang aneh. Suara sosok itu ada suaranya. Iya. Suara-suara aneh, suara-suara perempuan tertawa, menangis, lirik, kemudian kencang, tertawa lagi. Bahkan suara yang seperti marah mas, mengusir saya. Marah? Iya, marah dan seperti mengusir saya untuk pergi dari situ. Suaranya besar. Itu kira-kira kalau menurut Mbak Ana, sosoknya yang marah itu suaranya seperti laki-laki atau perempuan? Nah, itu yang saya bilang, sosoknya suaranya besar seperti suara laki-laki. Mungkin ini sugesti saya ya. Seperti itu suara yang tadi saya lihat. Saya lihat bayangan hitam tersebut. Bayangan hitam itu. Iya. Saya mendengar langkah kaki. Saya dalam hati saya berkata, ini Mbak Peter menjemput saya ini. Dan benar saja Mbak Peter datang. Mbak Peter datang menjemput saya. Dan beliau bilang, sudah nak, sudahi ritual semedinya, selesai. Mari kita balik lagi ke pondok. Berarti udah nih berarti ritualnya. Sudah. Atau masih ada yang harus dilakukan? Ada mas kelanjutannya, ini belum selesai. Oh belum selesai? Belum selesai. Mengerikan seperti ceritanya. Setelah kami kembali ke pondok ya, pondoknya Mbak Peter itu, sebelum saya pulang, saya seperti diberikan satu kertas yang isinya itu mantra ya, rapalan-rapalan lah ya, dari Mbak Peter yang harus saya bacakan selama 3 hari berturut-turut tanpa putus. Berarti Mbak harus melakukan ritual semedi lagi atau di tempat lain bacanya? Tidak semedi mas, jadi saya harus membaca. Semedi di situ aja? Di situ saja, cuma saya harus merapalkan ramalan-ramalan yang sudah Mbak Peter berikan di kertas itu. Selama 3 hari saya harus membacakan itu tanpa putus ya. Dan akhirnya tibalah saatnya saya untuk pulang ke rumah. Saya berpamitan kepada Mbak Peter. Saya pulang ke rumah, dan ternyata setelah saya pulang ke rumah itu, teror yang pernah saya dapatkan ketika saya bersemedi tidak berhenti di situ saja. Itu terornya saat Mbak baca mantranya, mengamalkan apa yang Mbak Peter ajarkan, ataukah memang saat kondisi Mbak sedang yang diam atau gimana, itu bayangan itu muncul lagi gitu? Tidak mas,
Justru ketika saya membaca mantra itu, selalu saja saya merasakan seperti ada sosok yang berkelebat. Bahkan saya jadi merasa seperti diteror, ketakutan saya ya. Saya ketakutan, saya cemas. Mau ngapain saya takut. Bahkan sekedar ke kamar mandi saya takut. Iya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi bacaan yang Mbak Pita berikan kepada saya. Berarti setelah Mbak merasakan teror tersebut, walaupun sudah sampai rumah, tetap ke bawah terornya ya? Justru iya, itu kenapa seperti itu? Ilmu tidak saya dapat, saya tidak mendapatkan ilmu hipnotis yang Malah saya mau. jadinya punya ketakutan Punya ya? trauma kecemasan dan itu kalau saya ingat rasanya kapok mas. Berarti setelah Mbak memutuskan udah nih, kayaknya saya nggak mau ngelanjutin amalan-amalan Iya, dari Mbak Pita, pasti. itu apakah terornya berhenti? Apakah enggak? Tidak, ternyata tidak. Jadi Saya pikir- berhenti pun Tidak, masih tetap. Dan oh, suatu ketika saya melihat jelas sekali bayangan hitam itu datang lagi. si bayangan hitam itu. Genderuwo itu ternyata mengikuti saya sampai rumah mas. Kemudian karena saya tidak mau begitu terus ya, seperti diteror, nggak enak kan? Iya, betul. Saya Pasti. mencoba untuk cari-cari orang yang bisa untuk mengobati saya, rasa ketakutan saya. Saya bertanya-tanya kepada teman-teman saya di mana saya harus berobat, gitu kan, untuk mengobati kecemasan saya. Dan akhirnya teman saya bilang, coba kamu ke Ustadz, di Ruqyah. Oh, di Ruqyah. Ya. Akhirnya saya mencoba di Ruqyah. Memang agak tenang mas, agak tenang. Iya. Cuman itu nggak lama. Saya merasakan lagi kecemasan. Kan Berarti saat di Ruqyah sih alhamdulillah tenang ya, cuman iya, ada rasa saat tenang. kembali dan mungkin kondisi Mbak Ana sedang sendiri, kembali lagi ya. Kembali lagi saya ketakutan Hmm. dan seperti diteror hal-hal yang di luar nalar ya. Terus akhirnya bisa sampai ketemu rumah sehat Transteta itu gimana ceritanya? Nah ini menarik mas. Setelah saya di Ruqyah itu saya merasa kecemasan saya tidak hilang. Saya jumpa kawan lama saya. Lalu teman saya itu bilang, coba deh kamu datang nih, saya punya nih rekomendasi rumah sehat Transteta katanya. Itu juga kamu bisa belajar hipnotis kan? Gitu. Kan teman-teman aku tahu kalau itu saya tuh pengen belajar ilmu hipnotis kan. Dan kemudian teman saya itu mengantar saya ke rumah sehat Transteta akhirnya. Dan saya excited lah, saya ketemu dengan beliau. Berarti Mbak Ana langsung ditanganin oleh Master Reginya? Betul. Dan saya bertemu dengan Master Regi ya. Saya bertemu dengan beliau. Saya diterapi oleh beliau. Dan alhamdulillahnya akhirnya kecemasan saya, ketakutan saya itu berangsur-angsur hilang. Dan sekaligus mas, ini yang poin menariknya ya. Akhirnya saya bisa belajar ilmu hipnotis yang saya mau selama ini. Berarti Mbak sekarang sudah paham ya, hipnotis itu nggak ada unsur klinik ataupun gaibnya. Sudah mas, alhamdulillah. Oke. Sebetulnya rekan-rekan, ini sangat menarik apa yang dialami oleh Mbak Ana. Sebetulnya di konten kita yang sekarang, saya pengen bener-bener menggali langsung nih. Mungkin biar rekan-rekan juga di luar sana memiliki saudara, anak, famili atau teman ya yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Mbak Ana, kecemasan atau apa. Sebetulnya saya tadinya pengen langsung membahas langsung dengan Master Reginya karena memang beliau yang kebetulan saat itu yang menangani Mbak Ana ya. Betul. Beliau pakai teknik seperti apa dan menurut beliau itu dari sudut pandang keilmuan hipnotis ini apa sih yang dialami oleh Mbak Ana? Apakah nanti masuknya ke anesthesia atau apa nanti tunggu di part kedua. Oke, untuk sementara sekian. Terima kasih yang sudah menonton di channel pengembangan diri dan terus dukung channel kami, subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya rekan-rekan
karena di sini banyak informasi yang menarik, nggak cuma tentang hipnotis melulu atau pengembangan diri melulu. Di sini juga edukasinya ada, konten-kontennya juga menarik. Jadi see you next time dan tetap positif thinking.